Pemirsa, sebagian dari masyarakat mungkin masih beranggapan asuransi sebagai penipuan. Mengapa bisa demikian? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, bersama saya telah hadir Bapak Raymond Song, Senior Agency Director dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi. Pak Raymond, langsung saja, ini memang pada dasarnya sebagian orang mungkin menganggap asuransi ini sebagai penipuan. Kenapa ya masih terjadi hal seperti ini? Sebenarnya produk asuransi jiwa itu punya manfaat adalah sebagai produk tabungan untuk pensiun atau sebagai produk pelindungan dari klien jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sakit, kecelakaan, bahkan cacat walaupun sampai meninggal. Oke, barangkali bisa diberikan contoh kasus yang terjadi selama ini ya, sehingga pada akhirnya masyarakat ada yang beranggapan bahwa asuransi itu hanya tipu menipu. Asuransi itu sebenarnya pelindungan seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya contoh penyakit yang sudah diderita sebelumnya tapi lupa diungkapkan di polis, pada saat klaim pun ternyata tidak ada. Nah, mereka lupa menuliskan di situ, hanya klaim tidak dibayarkan. Dan juga seperti mereka menganggap apa yang diinginkan di polis itu tidak sesuai. Oke, jadi sebetulnya kalau yang saya lihat dari kasus yang banyak terjadi, ternyata peranan seorang agen itu yang terpenting, terutama pada saat sebelum menjelaskan polis yang akan dibeli. Betul. Ya, jadi peran agen itu penting. Mulai dari menutup penjualan itu, mereka harus punya data lengkap sebagai agent kliennya apa. Di data lengkap itu mulai dari menjelaskan polisnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh klien, dan klien mengerti, sehingga dalam proteksi jangka panjang ini klien menjadi nyaman. Oke, tapi kan terkadang ini nasabah atau calon pemegang polis terkadang agak malas untuk membaca polis yang kadang-kadang hurufnya kecil-kecil ini Pak Raymond ya. Apakah memang seorang agen itu, agent, wajib menjelaskan polis yang akan dibeli oleh calon pemegang polis serinci mungkin? Harus. Jadi agent harus menjelaskan secara rinci apa yang ditawarkan dari awal proposalnya, dan juga polis yang terbit, semua harus sama. Jadi klien mengerti. Pada saat klaim, akhirnya klien tidak merasakan kesusahan. Oke, ini kiranya bagaimana sih masyarakat pada akhirnya dapat memanfaatkan agen-agen asuransi sehingga pada akhirnya bisa mencapai tujuan keuangan mereka di masa depan sesuai dengan yang mereka inginkan? Nomor satu, klien harus memilih agen yang memiliki lisensi AAJI. Yang kedua, klien harus memberikan informasi yang lengkap kepada agennya, mulai dari keuangannya, yang kedua mengenai dia punya kesehatan, dan juga menjelaskan produk yang mereka inginkan apa sih, sesuai dengan tujuan finansialnya si klien. Jadi biasanya ini Pak Raymond, kesalahan di mana sih yang paling banyak terjadi sehingga pada akhirnya banyak kasus-kasus yang pada akhirnya beranggapan asuransi itu penipuan kepada dari calon nasabahnya sendiri yang mungkin tidak menggali informasi lebih banyak, atau justru agennya yang tidak memberikan informasi kepada calon nasabahnya? Kesalahan yang banyak terjadi itu agen kurang mengenal produk lebih dalam, agen kurang mengenal perusahaan lebih dalam, agen juga kurang mengenal kliennya ya. Jadi kedua belah pihak, jadi kurang mengenal, klien tidak begitu mengerti polis, sehingga pada saat mereka mengharapkan apa yang dijanjikan polis tidak sesuai, itulah yang menjadi masalah buat kita. Masalah komunikasi yang pada akhirnya beruntut panjang ya Pak Raymond ya. Kurang tak kenal maka tak mengenal polisnya tersebut, dan lebih mengenal perusahaannya, dan mengenal agennya siapa. Oke, barangkali poin terpenting yang harus disadari atau diketahui nasabah sebelum nasabah menandatangani sebuah polis apa? Yang paling penting adalah sesuai tidak apa yang diinginkan oleh nasabah, sesuai tidak apa yang dijanjikan oleh kliennya, agennya tersebut. Oke, yang sesuai itu pastinya sesuai dengan tujuan keuangan mereka di masa depan atau bagaimana? Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Karena nasabah kan punya kebutuhan, mungkin saja pensiun, mungkin saja proteksi terhadap sakit, penyakit, bahkan proteksi juga terhadap meninggal misalnya. Apakah sesuai nggak polis yang diinginkan? Betul sekali. Baik, Pak Raymond, terima kasih atas informasi dan waktunya ya Pak Raymond ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, cerdas finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Thank you Pak.